warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man iktadahu bi hudahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fi hadzal masa alhamdulillahi rabbil alamin. Nashkurullaha subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-katsira wal ghazira wa nastaghfiruhu bi kulli dhunub imma al-kaba'ir was-saghair wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita masih di Babul Imamah, melanjutkan kajian pekan yang lalu, yang mana pekan yang lalu telah dibahas kurang lebih 3 hadis pertama. Hadis ke-72, hadis ke-73, dan hadis ke-74. Pada hadis ke-74 disebutkan ada 3 ikhtilaf, 3 perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama adalah tentang sah atau tidaknya makmum yang salat fardu diimami oleh imam yang salat sunnah. Dan yang kuat adalah pendapat bahwasanya salat tersebut sah. Salatnya makmum yang salat fardu bermakmum di belakang imam yang salat sunnah. Kemudian yang kedua adalah perbedaan pendapat. Apakah makmum harus duduk di belakang imam yang tidak mampu duduk, tidak mampu berdiri, apakah para makmum yang mampu untuk duduk harus duduk ataukah boleh berdiri? Maka di sini ada perincian yang mana apabila dimulai dari awal dengan berdiri, lalu ketika sholat imam mendapati kepayahan lalu dia duduk, maka makmum tetap melanjutkan sholatnya dengan berdiri ketika melewati rukun-rukun yang harus berdiri di dalamnya, misal baca Al-Fatihah dan seterusnya. Adapun apabila dimulai dari awal sholat imam sudah duduk karena kelemahannya, maka disunahkan bagi makmum untuk ikut duduk. Namun hal ini tidak diwajibkan. Adapun pada hadis ke-75 ini, insyaallah kita akan bahas malam ini bi'aunillahi ta'ala. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ana Abdullah bin Yazid al-Khatami al-Ansari radhiyallahu anhu qala haddatsani al-Bara' bin Azib. Dari Abdullah bin Yazid al-Khatami al-Ansari, yang mana Abdullah ini dan bapaknya Yazid adalah dua-duanya dari kalangan sahabat. Sehingga min latifil hadis, ya, termasuk keajaiban hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat, bukan dari tabi'in, dari sahabat bukan. Tetapi di sini Syekh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah taala menyebutkan riwayat hadis ke-75 ini adalah dari sahabat, anak sahabat, meriwayatkan dari sahabat, anaknya sahabat, yaitu Al-Bara' bin Azib. Dan keduanya Abdullah bin Yazid ini
tinggal di Kufah. Dan Abdullah termasuk Amirul Kufah, gubernur Kufah pada masa Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Hadatsani al-Bara bin Azib. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Al-Bara bin Azib wa huwa ghairu kadzub. Dan beliau bukan termasuk orang yang dusta. Di sini permasalahannya, siapakah yang memberikan penambahan ucapan ini wa huwa ghairu kadzub? Apakah Abdullah bin Yazid Al-Khatmi ditujukan kepada Al-Bara bin Azib ataukah perawi sebelumnya, yaitu perawi sebelum Abdullah bin Yazid, yaitu Abu Ishaq As-Subai'i. Abu Ishaq As-Subai'i, ya, perawi yang menerima periwayatan hadis ini dari Abdullah bin Yazid. Maka apabila yang disebutkan ini wa ghairu kadzub adalah sebagai rekomendasi, ya, dia bukan orang yang pendusta, maka seluruh sahabat tidak membutuhkan rekomendasi ini. Kullu sahabati udul, seluruh sahabat adalah adil, sehingga tidak perlu di tazkiyah secara khusus dengan wa huwa ghairu kadzub. Maka singkat cerita dari perbedaan para ulama di sini, yang benar ucapan ini adalah berasal dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi, bukan dari Abu Ishaq As-Subai'i. Ditujukan kepada Al-Bara bin Azib. Lakin laisa min babil tazkiyah, tetapi bukan termasuk tazkiyah, itu rekomendasi. Karena yang butuh rekomendasi adalah kalangan di bawah sahabat, misal tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Bal min babit al-madhi was-sana, tetapi termasuk dari pembahasan pujian dan sanjungan. Wa ta'kid, dan penegasan bahwasanya hadis ini kuat. Wa ta'kid min quwwatil hadis, sebagai penegasan bahwasanya hadis ini adalah hadis kuat. Bahkan di antara para ulama menyatakan hal yang semisal dengan ini, yaitu Ibnu Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Ibnu Mas'ud dalam hadis Arba'in Nawawi, hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, yang dia benar dan dibenarkan. Apakah ini rekomendasi kepada Rasulullah? Bukan. Tanpa rekomendasi tersebut, Rasulullah SAW telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi maksudnya apa? Min dilalati ala quwwati al-hadis. Termasuk penguat bahwasanya hadis itu adalah hadis yang benar-benar sahih. Qala, yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dalam salat mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, Allah Subhanahu wa taala mendengar orang yang memujinya, lam yahni ahadun minna dhahra, ya, salah seorang dari kami tidak ada yang yahni dihilangkan huruf ilahnya, asalnya adalah yahni, tetapi karena didahului oleh jawazim min adatil jawazim lam, maka hilanglah yaknya. Boleh dibaca lam yahni atau lam yahnu. Artinya yahnu atau yahni adalah yadulu wa yakhdhu, ya, turun, ya. Salah seorang dari kami tidaklah menurunkan punggungnya hatta yaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sujud.
Dalam riwayat dari Amr bin Huwairis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz hatta yastatimma sajidan. Diriwayatkan dari Amr bin Huwairis, bukan dari Al-Bara' bin Azib, dengan lafaz hatta yastatimma sajidan, sampai Rasulullah SAW benar-benar sujud, sempurna sujudnya, meletakkan keningnya ke tempat sujud. Dan dalam riwayat Abu Ya'la, hatta yatamakkana Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sujud, sampai posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar dalam keadaan sujud. Sehingga dari hadis ini terkandung pesan bahwasanya seorang makmum hendaknya sabar untuk berdiri agak lama, sampai benar-benar memastikan posisi imam sudah sempurna sujudnya. Jangan karena sudah mendengar Allahu Akbar lalu dia terburu-buru beranjak dari posisi i'tidal menuju sujud. Ada kalanya min fi'lil imam yaskulu ala al-harakah. Di antaranya ada yang sangat lemah dalam bergerak, ya, karena sudah tua, sudah lansia, sehingga kita harus benar-benar memastikan posisi imam sudah meletakkan keningnya ketika sujud, bukan bersegera untuk mengikuti imam. Gharibul hadis kita lewati. Summa naqa'u birraf'i al-istisnaf wa laysa ma'tufan ala yaqa'a al-ula al-mansubah bi hatta. Naqa'u di sini bukan diatofkan ke yaqa'a Rasulullah, karena yang pertama adalah dinasobkan, difathahkan karena ada hatta, ya, nawasibu al-fi'l, sehingga bukan termasuk atof ke naqa'u yang sebelumnya, yaqa'a sebelumnya. Baik. Mana dari hadis ini? Yadhkuru hadzal rawi as-saduq. Rawi menyebutkan dalam hadis as-saduq yang benar-benar jujur bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata-kata as-saduq di sini disyaratkan dari kata-kata wa huwa ghairu kadzub. Dan dia bukan termasuk orang yang pembohong. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya'ummu ashabahu fi shalah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabatnya dalam salat. Fakanat af'alul ma'mumina ta'ti ba'da an yatimma fi'luhu. Maka gerakan makmum tidaklah mereka melakukan gerakan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar selesai melakukan sebuah gerakan perpindahan. Bihaitsu kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a min ar-ruku'. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah, mengucapkan ucapan ini, tsumma rafa'a ashabuhu ba'dahu habidan sajidan. Lalu para sahabatnya pun bangkit dari ruku' menuju ke i'tidal. Tidaklah mereka ikut langsung sujud sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar turun dari i'tidalnya dalam keadaan sujud. Wa hina idzin yaqa'una ba'dahu sajidin, sebagaimana tadi saya sebutkan. Di sini ada faidah. Tatkala Abdullah bin Yazid al-Khatmi menjadi amir di Kufah, menjadi gubernur di Kufah, di antara kebiasaan penduduk Kufah adalah suka mendahului imam, suka mendahului atau membersama imam dalam keadaan gerakan rukuk dan sujud. Sehingga beliau menyebutkan ini, menukil dari hadis Al-Bara' bin Azib ini adalah sebagai bentuk pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh penduduk Kufah, tidak sebagaimana yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi ketika di Madinah bersama Rasulullah SAW. Faidah dari hadis ini, sifatu mutaba'ati sahabati lirrasuli fi shalah sallallahu alaihi wasallam.
bentuk atau tata cara bagaimana para sahabat mengikuti gerakan Rasulullah SAW di dalam salat. Wa annahum la yantaqiluna minal qiyami ila sujudi hatta yasjud. Itu dijelaskan dalam hadis ini, para sahabat tidaklah berpindah gerakan dari i'tidal menuju sujud sampai mereka benar-benar memastikan Rasulullah SAW sujudnya. Ai yasilu ilal ardi fi jami' af'ali salat. Hatta yasilu ilal ardi. Yani min a'dha'i sujud. Bahwasanya tidaklah Rasulullah SAW turun untuk sujud sampai mereka melihat Rasulullah meletakkan kening dan tulang hidungnya ke tempat sujud. Itu kaifiyah dari mengikuti imam ketika sholat. Kemudian yang kedua, annahu yanbaghi an takunal mutaba'atu hakadha. Hendaklah bentuk pengikutan makmum kepada imam ini adalah semisal yang disebutkan dalam hadis ini. Semisal dalam hadis ini. Begitu pula dipraktekkan dalam gerakan-gerakan sholat yang lain. Misal bangkit dari rukuk, i'tidal. Apabila kita mau bangkit ternyata imamnya masih proses perpindahan, belum sempurna berdiri, maka kita tahan sejenak. Begitu pula ketika bangkit dari sujud menuju ke duduk, atau bangkit dari sujud kedua menuju ke berdiri. Ketika kita menjumpai imam masih duduk, ya mungkin di duduk istirahat, yang mana ini juga terjadi perbedaan pendapat, maka kita pun jangan mendahului imam, terutama makmum yang benar-benar di belakang imam, hendaknya memastikan. Ini dianalogikan dengan hadis ini yang mana para sahabat tidak langsung sujud ketika Rasulullah SAW belum menempelkan anggota sujudnya, yaitu kening dan tulang hidung. Fala tataqaddamal imam, fala tataqaddamul imama fa innahu muharramun. Dan tidak mendahului imam karena itu haram. Yubtilus shalah, yang dapat membatalkan salat. Yang mana pada hadis ke-72 sudah dibahas tentang perselisihan ulama tentang hal ini. Apakah orang yang mendahului imam itu batal salatnya ataukah tidak? Menurut jumhur ulama maka tidak batal salatnya. Tetapi berdasarkan pendapat Al-Imam Ahmad, orang yang mendahului imam adalah batal salatnya. Ini dipilih oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala. Silakan dilihat di hadis ke-72. Kata beliau, wasahihu ma dzakarahu fir risalah min anna mujaratal sabqi amdan yubtilu shalah. Yang benar adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ahmad dalam risalah beliau, yaitu sekedar mendahului imam dengan sengaja maka batal. Artinya apa? Bila seseorang makmum mendahului imam dengan tidak sengaja maka tidak batal. Yang batal itu ketika sengaja tahu imamnya belum selesai bergerak, dia mendahului gerakan imam. Misal dari sujud ke berdiri ataukah dari berdiri ke sujud. Maka hendaknya kita hati-hati agar tidak terkena was-was ini. Wala tuwafiquhu, dan tidak boleh membersamainya. Fa innahu makruhun yang khusus shalah. Karena membersamai gerakan imam berbarengan gerakannya, maka ini makruh yang akan mengurangi pahala salat. Wala tata'akharu anhu katsiran, dan jangan terlalu jauh tertinggal. Misal ketika imam ruku dia masih berdiri lama, sampai imam berdiri i'tidal dia baru ruku misalnya. Ini adalah tertinggal terlalu jauh. Hendaknya makmum adalah mengikuti gerakan imam segera, ya. Bal talihi mubasyaratan, ya. Tidak boleh tertinggal terlalu jauh. Kemudian yang ketiga, fil hadisi dalilun ala tulil tuma'ninah ba'da ruku'.
Di sini menunjukkan bahwasanya hendaknya panjang ya, dalam keadaan tenang setelah rukuk, itu i'tidal agak lama binisbati ilal makmum, terutama pada makmum ya. Hendaknya dia sabar menunggu imam sampai benar-benar dalam keadaan sujud. Amal imamu fal tuma'ninatu adilatun ukhra. Adapun dalil tentang tuma'ninahnya imam atau orang yang munfarid dalam salat, ya, salat sendirian, maka dalilnya bukan ini, tetapi dalam hadis yang lain. Kemudian tanbih dari Syekh Abdullah, al-muwafaqatu fi af'ali salati wa aqwaliha lil imami makruhatun. Membersamai gerakan imam dan bacaannya, bacaan takbirnya adalah makruh, kecuali bacaan amin, kecuali bacaan amin. Nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Illa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram, kecuali makmum yang membaca takbiratul ihram bersama imam. Fa innaha la tan'aqidu ma'aha shalah. Karena orang yang membersamai takbiratul ihramnya imam dianggap tidak ikut sholat berjamaah, tetapi sholat mufarraqah, sholat yang memisahkan diri dari imamnya. Coba perhatikan bahwasanya gerakan selain takbiratul ihram ketika membersamai imam gerakannya ataukah bacaannya, takbirnya misalnya, maka itu makruh. Tetapi ketika takbiratul ihram sudah membersamai bahkan mendahului imam, maka sholat jamaahnya tidak sah. Dia dianggap sholat mufaraqatu anil imam, memisahkan diri dari sholat berjamaah. Hadis ke-75. Kita masuk pada hadis ke-76. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, semoga Allah merahmatinya, mengatakan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ammana al-imamu fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang bacaan aminnya bersama dengan aminnya malaikat, sedangkan takminnya malaikat adalah bersama dengan takminnya imam, adalah akan diampuni dosanya apa yang telah lalu, akan diampuni dari apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun ada tambahan bila kita menjumpai ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, ya, apa yang telah berlalu dari dosa-dosa dan akan yang kemudian akan diampuni dengan sebab amin kita, maka inilah tambahan yang syadz. Tambahan yang syadz. Pengertian syadz dalam hadis adalah ketika jamaah perawi yang thiqat meriwayatkan dengan cukup dengan lafaz ini, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Adapun ada perawi thiqah satu orang, ya, tidak sampai berjamaah, meriwayatkan dengan tambahan yang berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh jamaah peruwat yang thiqat, sehingga tambahan dari satu perawi yang thiqah ini, satu orang, dianggap riwayat yang syadza atau jeleneh atau ganjil. Ada faedah dari Al-Imam Al-Haramain, yaitu Abu Muhammad ibn Al-Juwaini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, la tustahaqqu muqaranatul imamu fi syai'in minas salati ghairi hadih. Tidaklah boleh para makmum membersamai imam pada sesuatu pun di dalam salat melainkan bacaan amin ini. Jadi
Kata-kata idza amana al-imamu fa aminu itu berbeda lafadznya ketika kita membahas hadis idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u, ya, bukan. Kata-kata fa di sini berfaedah lil muratabah, bersama-sama, ya. Itu li musawiyah, membersamai imam, bersamaan bacaan aminnya antara makmum dengan imam, bukan imam dulu lalu baru makmum, tidak. Laisa ta'minu minal makmum atau laisa ta'minul makmumin ala ta'minil imam. Bacaan aminnya makmum bukan setelah bacaan aminnya imam, bukan. Wa inna ma ta'minul makmumin ala qiraati al-imam. Hanyalah makmum membaca amin adalah ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka hendaknya di situ makmum baca amin. Hendaknya imam pun tidak terlalu lama menjeda bacaan aminnya sehingga tidak bersamaan dengan bacaan aminnya makmum. Ini faedah dari Al-Imamu Al-Haramain tentang masalah ini. Baik, kita masuk ke makna umum dari hadis ini. Syekh Abdul bin Abdurrahman Al-Basa mengatakan doa Fatihatil Kitabi huwa asal doa wa anfa'uhu. Doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah yaitu doa yang paling baik dan paling bermanfaat. Idza syuri'a lil musalli, sehingga atau oleh karena itu disyariatkan bagi orang yang salat imaman kana au ma'muman au munfaridan an yu'ammina ba'dah. Apakah orang yang salat tersebut berposisi sebagai imam ataukah makmum atau orang yang salat sendiri, hendaknya mengucapkan amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Li'anna ta'mina tabi'ud doa, karena membaca amin itu seperti stempelnya doa. Apabila kita membuat surat menyurat, belum ada tanda tangan, belum ada stempel, maka dianggap belum disahkan. Sehingga pengesahan sebuah doa adalah dengan membaca amin. Fa'amarana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nu'ammina idza amana al-imam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar mengaminkan bacaan Al-Fatihah apabila imam membaca amin. Li'anna dzalika huwa waqtu ta'minil malaikah. Karena pada saat kondisi tersebut ketika imam membaca amin maka bertepatan dengan aminnya malaikat. Wa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa yang aminnya itu membersamai aminnya malaikat, maka akan diberikan reward, janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan atas dosa-dosa yang telah berlalu. Wa hadhi ghanimatun jalilah wa fursatun saminah. Dan ini adalah termasuk harta rampasan yang sangat berharga dan kesempatan yang tidak bisa dijumpai di waktu-waktu yang lain. Ala wahya ghufranud dzunub. Ketahuilah bahwasanya adalah ampunan dari berbagai dosa bi aisil asbab, dengan sebab yang ringan, sebab yang mudah. Hanya dengan membersamai aminnya makmum dengan aminnya malaikat, yang mana di sini bersamaan dengan takminnya imam. Fala yafutuha illa mahrum. Dan tidaklah terluput dari kesempatan ini kecuali orang yang terhalang dari kebaikan, terhalang dari kesempatan yang sangat berharga. Sehingga ketika para makmum sholat, hendaknya dia hadir hatinya agar tidak terlampau jauh memikirkan hal-hal yang ada di luar masalah sholat sehingga terluput dari bacaan aminnya imam.
Kemudian di sini ada perbedaan ulama di kalangan ulama, ya, perbedaan pendapat tentang masalah amin ini. Al-Imam Malik berpendapat pada salah satu riwayat dari beliau, ila anna ta'mina la yushra'u fi haqqil imam. Bahwasanya beliau berpendapat bahwasanya imam itu tidak disyariatkan membaca amin. Kata beliau, tidak disyariatkan membaca amin bagi imam. Wa ta'awwal al-hadisa ala makna, dan beliau mentakwil, ya, memalingkan makna hadis ini pada makna idza balaghal imamu mawdi'at ta'min. Kata beliau, maknanya idza ammana al-imamu, maknanya adalah apabila imam sampai pada tempat yang disyariatkan membaca amin. Ya, tentunya ini beliau membawa makna ini pada makna lughat. Semisal ucapan orang Arab, idza jadda fulanu kada wa kada, apabila seseorang yang safar sampai ke Jeddah. Maknanya adalah wasala ilaiha wa lam yadkhul fiha. Dia sudah sampai di perbatasan kota Jeddah dan belum masuk ke dalam kota tersebut. Ini makna secara bahasa. Wala yuqsadu ta'minu nafsuhu, dan makna hadis ini menurut Imam Malik bukan dimaksudkan untuk membaca amin itu sendiri. Ini menurut pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pendapat kedua, ya wa dhahaba Syafi'i wa Ahmad ila istihbab ta'min likullin minal imami wal ma'mum wal munfarid. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya membaca amin ini adalah sunnah, baik imam maupun makmum ataukah orang yang salat sendirian. Li dhahiril hadisi alladhi ma'ana, ya, sesuai dengan tekstual hadis ini yang sedang kita bahas, wa ghairuhu, dan hadis lain. Ini pendapat kedua. Adapun pendapat ketiga, wa dhahabatidh dhahiriyatu ilal wujubi ala kulli musallin. Adapun mazhab Zahiriyah berpendapat bahwa saya membaca amin itu adalah wajib bagi setiap orang yang sholat, sesuai dengan tekstual hadis ini, yaitu idza ammana al-imamu fa aminu. Kata-kata aminu adalah bentuknya perintah. Wa al-amru yadullu 'alal wujub. Ini sesuai dengan kaidah usul bahwasanya setiap perintah pada awalnya adalah membawa pada pengertian wajib. Ya, al-amru yaqtadil wujub. Adapun pendapat keempat, adapun pendapat keempat yang tidak ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Lubasan, tetapi pendapat ini adalah pendapat yang tidak muktabar, yaitu pendapat dari kalangan Syiah Imamiyah. Idza qala amin batalat salatuhu. Apabila ada orang yang membaca amin maka batalah salatnya. Alasannya adalah amin itu bacaan di luar salat dan bukan termasuk bacaan Al-Fatihah. Tetapi hadis ini membantah pendapat Syiah Imamiyah ini. Ya, wal hadisu hujjatun alaihi. Hadis ini membantah pendapat mereka karena di sini disebutkan idza amanal imamu fa aminu. Apabila imam membaca amin maka makmum aminkanlah. Faidah pertama dari hadis ini, hadis ke-76, masyru'iyatut ta'mini lil imam wal ma'mum wal munfarid. Disyariatkan membaca amin bagi imam, makmum, dan orang yang salat sendirian. Ini hadis faidah pertama. Baik, karena sudah terdengar alarm maka kita lanjutkan setelah adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Yes. Duduk, 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 duduk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Ayyuhal jamaah, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Muhammad Ramadan, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan faidah kedua dari hadis ke-76 ini. Kata Syekh Abdullah rahimahullah taala, "Anal malaikatu tu'aminu ala du'ail musallin." Bahwasanya para malaikat mengaminkan terhadap doa orang yang sholat. Wal adharu anna al murada minhum alladzina yashhaduna tilka as-salati minal malaikati fil ardi was sama. Dan yang tampak ya, maksud dari malaikat ini adalah mereka yang menyaksikan sholat orang yang sholat tersebut dari kalangan malaikat, baik itu di bumi maupun di langit. Walaupun di sini tidak disebutkan apakah malaikat yang ada di sisi kanan dan kiri orang yang sholat ataukah mencakup juga malaikat yang ada di langit. Tapi di sini disebutkan faidah wastudilla lidzalika bima akhrajahu al-Bukhari min annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Hal ini ditunjukkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum amin," apabila salah seorang kalian membaca amin, ya setelah membaca Al-Fatihah, wa qalatil malaikatu fis sama'i amin, maka para malaikat yang ada di langit ini syahidnya ikut membaca amin. Sedangkan tadi bacaan malaikat yang membaca amin itu bertepatan dengan bacaannya imam apabila salatnya berjamaah. Fa waqa'a ahaduhuma al-akhar. Sehingga ketika bersamaan antara aminnya orang yang salat dengan aminnya malaikat, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah taala akan mengampuni apa yang berlalu dari dosa-dosanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fadilatut ta'min, keutamaan membaca amin. Wa annahu sababun fi ghufranid dzunub. Itu menjadi sebab diampuninya dosa, terutama apabila bacaan aminnya adalah bersesuaian atau bersamaan, bertepatan dengan aminnya malaikat. Lakin inda muhaqqiqil ulama'i, akan tetapi menurut penelitian ulama, ya, dari kalangan ulama yang meneliti, ana takfiru fi hadzal hadisi wa amsalihi khasun bi saghairid dzunub. Yang dihapuskan dari hadis-hadis semisal ini adalah khusus dosa-dosa kecil. Karena dosa itu ada dua, ad-dzunubu naw'an, al-kabair was-saghair. Dosa besar adalah ma tu'adu alaihi adabun fil akhir. Setiap dosa besar adalah apa saja yang nasnya menyebutkan ancaman di akhirat, semisal ghibah dan namimah, naudzubillah. Maka dosa ghibah dan namimah tidaklah terhapus hanya sekedar melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan taubat. Kemudian autarattaba alaihi haddun fid dunya. Dosa apa saja yang diancam dengan hukum had di dunia, semisal zina, mencuri. Kemudian apa lagi? Zina bagi ghair muhsan, dengan dera dan sebagainya. Maka itu termasuk dosa besar. Adapun dosa-dosa yang tidak disebutkan ancaman baik di dunia dan akhirat, maka masuk pada kategori dosa kecil. Misal apa ya? Meludah ke arah kanan ketika sholat, ya. Saya belum meneliti secara jauh, ya. Ada kitab yang khusus membahas as-saghair minad dzunub. Mungkin ada, tapi saya belum membacanya, belum sampai kepada saya. Adapun kitab-kitab membahas al-kabair banyak, ya. Banyak. Barangkali jamaah ada yang punya faedah, saya istifadah dari antum. Karena biasanya disebutkan dari salah-salah kitab yang besar, ya. Tapi kitab yang khusus bahasa saghair yang membahas as-saghair terutama dalam bahasa Indonesia, Allah Ta'ala saya belum menjumpainya. Adapun dosa-dosa kecil maka bisa dihapuskan dengan berbagai ketaatan, semisal langkah kaki seorang yang sholat menuju masjid dan sholat diampuni karena dari sholatil khams, ya, minas sholati ila sholati, minal umrah ila umrah, ya, dari umrah yang satu ke umrah berikutnya, minal jum'ati ilal jum'ah, dari satu Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dari min Ramadan ila Ramadan dan seterusnya. Termasuk dari apa? Bacaan amin tadi, ya. Bacaan amin yang makmum ketika membersamai bacaan aminnya imam. Ini juga termasuk sebab-sebab di antara sebab penggugur dosa-dosa kecil. Faedah keempat, annahu yanbaghi lid-da'i wal ma'mun wal mu'ammin 'ala du'a'i an yakuna hadral qalb. Hendaknya orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan doa hatinya hadir. Jangan asal amin amin amin, tapi enggak mendengar apa isi doanya. Bahkan ada yang melakukan itu. Amin amin amin. Gimana? Ada yang hafal? Itu dilakukan.
entah doanya itu apa, nggak dengar isi doanya. Jadi itu bukan termasuk orang yang hadir hatinya. Apapun yang dibacaan oleh orang yang berdoa, dia aminkan dan bahkan dilakukan. Tentu ini bukan termasuk adab orang yang berdoa. Kemudian yang kelima, istadlal al-Bukhari bihadzal hadis ala masyru'iyyati jahril imami bit-ta'min. Al-Imam Bukhari mengambil faedah dari hadis ini bahwasanya disyariatkannya imam membaca amin dengan keras, bukan pelan. Li'annahu 'alaqa ta'min al-mu'tamin bi ta'minihi. Karena terkait dengan pengaminan makmum dengan aminnya imam. Wala ya'lamunahu illa bisama'ihi. Sehingga tidak mungkin makmum itu mengetahui aminnya imam kecuali dengan bacaan aminnya imam yang keras. Kalau bacanya pelan ya tidak terdengar. Sehingga disyariatkan hal ini juga bagi imam untuk mengeraskan bacaan amin. Ya, ini setahu saya wallahu alam yang ini mempraktikkannya di kalangan salafin saja. Adapun di luar sana belum terdengar secara keras imam yang membaca amin. Wallahu taala alam. Dan ini ada pendapat jumhur ulama. Artinya di sini ada perbedaan pendapat ya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, kata beliau la yushra'u fi haqqil imam. Bahwasanya bacaan amin bukan haknya imam. Imam cukup diam. Atau pendapatnya Syiah Imamiyah yang mengatakan justru yang membaca amin itu batal sholatnya. Kemudian yang keenam, min afdhalil lidda'i an yushabihal malaikata fi kulli sifat. Termasuk hal yang utama bagi orang yang berdoa untuk menyerupai kalangan malaikat pada sifat-sifat allati takunu sababan fil ijabah, yang menjadi sebab terkabulnya doa, kat-tadarru' wal khusyu'. Semisal sikap tadarru' ya, rendah hati ya. Wal khusyu' ya, sikap tenang, sikap rasa takut, wa taharah dalam keadaan bersuci, wa hilil malbas wal mashrabi wal ma'kul wal ma'kal, apa yang dimakan, yang dikonsumsi dari pakaian maupun minuman dan makanan adalah berasal dari benda-benda yang halal, bukan dari merampas, mencuri, gosok dan lain sebagainya. Wa hudurul qalb, dan hadirnya hati ketika membaca doa maupun ketika mengaminkan. Wa qibalin 'ala Allahi fi kulli hal, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima atau taat kepada Allah pada setiap keadaan. Atau dengan hal yang lain ya, wa adami du'ai illa bima fihi minal khair, tidaklah berdoa melainkan dengan doa yang terdapat di dalamnya kebaikan. Tidaklah malaikat itu berdoa melainkan doa-doa yang berisi kebaikan pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. La yad'u bi ismin aw qati'atir rahim, tidak berdoa dengan sesuatu yang menimbulkan dosa ataukah pemutusan tali kekerabatan. Faedah dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang beliau sebutkan dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan hadza dalun ala anna al-murada al-muwafaqatu fil qawli waz zaman. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dimaksud dengan muwafaqah adalah kebersamaan antara imam dan makmum pada ucapan dan waktu yang bersamaan. Ya. Antara makmum dan imam pada satu ucapan dan waktu yang bersamaan. Baik. Kita masuk pada hadis ke-77 dan ke-78. Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila salah seorang kalian salat untuk manusia, maksudnya menjadi imam, maka hendaknya diperingan. Ya. Ringannya salat itu perkara yang relatif ya. Tidak ada ukuran pastinya. Fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wa dzal hajah. Karena pada makmum ada yang lemah secara fisik, ada yang sakit, ada yang tidak karena lemah badannya atau karena sakit tetapi memiliki keperluan yang mendesak. Ya, apakah dia akan segera bekerja atau karena dia sedang lapar ingin cepat makan, ataukah karena sedang haus dan ingin minum, atau cepat ingin istirahat karena ngantuk. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Apabila dia salat sendiri maka dia bisa memperpanjang semau dia. Falyutawwil di sini perintah tetapi maknanya adalah mustahab. Rata-rata apabila kata-kata perintah di dalam nas maupun baik dari Al-Qur'an maupun hadis bila datang setelah idza maka adalah sifatnya anjuran. Ini rata-rata ya umumnya. Termasuk tadi idza amana al-imamu fa aminu. Apabila imam membaca amin maka bacalah amin. Maka ini pun yang kuat ya, adalah mustahabnya bacaan amin. Tidak sampai masuk ke dalam wajib. Faedah di sini disebutkan laisa fil Bukhari wadal hajah. Pada lafaz Al-Imam Bukhari tidak menyebutkan wadal hajah, yaitu orang yang ingin segera selesai dari salatnya karena ada keperluan mendesak. Sehingga di sini disimpulkan bahwasanya ini adalah lafaz Muslim. Kata-kata ringan di sini tadi disebutkan, maka ringannya tetap dengan tumakninah, bukan memperingan dengan cepat, bukan dengan cepat, tetapi sedang antara terlalu ringan dan terlalu lama. Hadis ke-78, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan, An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari, sepertinya sudah disebutkan dahulu Abu Mas'ud, nama beliau siapa? Uqbah bin Amr. Di antara laqab beliau adalah Al-Badri. Tetapi para ulama menyebutkan makna Al-Badri ini bukan bermaksud bahwasanya Abu Mas'ud ini mengikuti perang Badar. Tetapi beliau ya Uqbah bin Amr ini tinggal di daerah Badar. Al-Badri ini bukan maksudnya adalah beliau pernah ikut perang Badar. Qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, inni la atakharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Sesungguhnya aku benar-benar terlambat dari salat subuh karena sebab si fulan yang memperpanjangnya bersama kami. Qala fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Mas'ud mengatakan, aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idhah, marah ketika memberi nasihat, qatun sama sekali asyadda mimma ghadiba yauma idzin, lebih dari besarnya rasa marah beliau pada hari itu, pada waktu tersebut, karena marah terhadap sahabat yang memperpanjang salat. Faqala ya ayyuhan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, inna minkum munaffirun, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lari. Lari maksudnya adalah menjauh dari ketaatan. Fa ayyukum amman nasa falyujis, apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia, hendaknya memperingkasnya. Fa inna min waraihil kabir,
Karena di belakangnya ada orang yang tua renta, lansia, wassaghir, anak-anak, wadal hajah, dan orang yang memiliki urusan. Tadi itu sudah disebutkan, wadal hajah ini adalah apa yang dia butuhkan untuk segera diamalkan. Apakah ingin segera bekerja, mengairi sawah, ataukah ingin segera makan dan minum, ataukah ingin segera istirahat ya, karena kelelahan. Dan biasanya adalah ini justru diperlukan ketika sholat isya, terutama bagi daerah-daerah yang warganya ini para petani, sudah seharian penuh di sawah lalu ikut sholat isya ya, hendaknya diperingat oleh imam yang mengimami mereka sehingga mereka cepat istirahat. Di sini ada muskilah ya, yaitu mubham, tidak disebutkannya nama imam yang ada pada riwayat tersebut. Siapakah dia? Maka pada riwayat Abu Ya'la perjelas bahwasanya imam yang mengimami salat subuh tersebut adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bukan Mu'ad bin Jabal. Karena hadis yang menyatakan afatanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi seorang pemfitnah wahai Mu'ad, itu adalah ketika sholat isya, bukan sholat subuh. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ajlan hafizallahu taala. Jadi hadis ini bukan sedang menceritakan tentang hadis lain yang berbunyi afatanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi seorang pemfitnah, orang yang menguji orang lain wahai Mu'ad. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah diperjelas dalam riwayat Abu Ya'la dalam musnad beliau bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang mengimami imam di sini adalah mengimami salat subuh di sini adalah Ubay bin Ka'ab, bukan Mu'ad bin Jabal, wallahu taala alam. Terkadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyikapi orang yang keliru. Kadang beliau berbuat lembut ya, sebagaimana orang yang kencing di masjid, dan kadang pula beliau menyikapi dengan keras. Maka perinciannya ya, di sini tidak ada kontradiksi antara orang yang salah di hadapan Nabi SAW lalu disifati lembut ya, dengan sikap Nabi ketika ada orang yang berbuat keliru lalu Nabi SAW sikapi secara keras. Maka perinciannya adalah apabila orang yang salah tersebut adalah orang yang jahil, adalah orang yang jahil dan jauh dari majelis ilmu, maka cara kita menyikapinya adalah dengan diajari. Karena tidak berfaedah ketika kita marah kepada orang yang bodoh sedangkan dia tidak tahu solusinya. Dan harusnya apa? Diajari, bukan disikapi secara keras. Adapun marahnya seorang guru terhadap murid ini bisa disebabkan dua hal. Bisa disebabkan dua hal. Yang pertama adalah yang mana seorang murid itu tidak memiliki uzur karena tidak tahu. Maksudnya apa? Masalah-masalah yang usul, masalah-masalah yang pokok. Sehingga dia ketika dia berbuat keliru di hadapan masyarakat, seorang guru berhak marah. Yang bagian ya'lamu lihadzal mas'alah fala yu'dharu jahluha. Ini apabila seorang murid itu adalah orang yang dikenal rajin belajar, tetapi dalam masalah-masalah yang sangat pokok dia justru tidak mengetahuinya. Semisal ada orang yang sangat faqih dalam masalah jarh wa ta'dil, tentang aib-aib para ustadz misalnya, tetapi ketika ditanya rukun iman yang ketiga apa? Nggak tahu, saya lupa. Rukun Islam yang kedua apa? Rukun Islam yang keempat apa? Nggak paham, Ustaz. Rukun-rukun wudhu apa? Belum dipelajari. Itu adalah berhak untuk dimarahi. Hal-hal yang sedasar itu engkau belum tahu, tetapi masalah-masalah yang berkaitan dengan umat engkau begitu fasih, engkau begitu hafal. Maka la yu'dharu jahlu hadhihi. Tidak dimaafkan orang yang tidak tahu padahal dia dikenal oleh gurunya adalah seorang yang pembelajar. Ini sebab pertama.
Atau sebab kedua, yaitu gurunya mungkin sudah pernah mengajarinya dengan satu masalah-masalah yang pelik, tetapi karena kelalaian si murid tersebut dia lupa. Semisal anak-anak yang biasa ribut di kelas, mungkin tidak hanya sekali dua kali tapi sering disebutkan oleh gurunya agar mempraktikkan adab di kelas. Adab di kelas, lalu mereka tetap ribut. Tapi biasanya gurunya marah. Kok bebel banget, kok selupa itu loh. Padahal tadkir dari ustadznya, dari gurunya itu tidak hanya sekali dua kali, tetapi sering. Maka ini berhak marah oleh seorang guru apabila ada murid yang demikian. Tetapi kalau majelis ini yang mungkin susah ya, karena murid-muridnya adalah orang-orang yang kibar ya, orang-orang yang senior dari saya sehingga ya susah. Kita masuk pada makna umum dari hadis ini. Ja'at hadhi syari'atu samha bil yusri was suhulah. Syariat yang penuh dengan toleransi dan kemudahan ini datang wa nafil anati wal haraj, yang menafikan atau meniadakan berbagai hal yang susah. Walihada fa inna salata, oleh karena itu maka sesungguhnya salat allati hiya ajalu ta'at amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmama, maka sesungguhnya salat yang menjadi ketaatan yang paling utama, puncak-puncaknya ketaatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan imam bitahfifi fiha. Ketika ada orang yang menjadi imam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk memperingannya. Litaisiri wa tasahuli 'alal ma'mumin, agar para makmum itu mudah, ya, tidak merasa ada kesulitan yang terlampau besar. Fa yakhruju minha wa hum laha raghibun. Ketika mereka selesai dari salat, mereka ada rasa rindu untuk mengulanginya, karena bacaan imamnya enak, tidak terlalu lama, sehingga ada rasa rindu atau kangen untuk kembali sholat di tempat tersebut. Berbeda apabila sikap imam ini tidak baik, ya, apakah bacaannya tidak tahsin, ya, tidak bagus, salah-salah tajwidnya, ataukah terlalu lama atau terlalu lama mengundur sehingga makmum itu menunggu terlalu lama, ya. Maka ini bukanlah sikap-sikap yang bijak, sehingga tidak ada keinginan untuk mengulang sholat di tempat tersebut kembali bagi para makmum yang singgah. Wali anna fil makmumin malla yatiqul tatwil, karena di antara para makmum ini ada yang tidak kuasa untuk ikut sholat secara panjang, imma li ajzihi aw maradihi aw hajatihi. Ada kalanya karena dia lemah, ya, lemah itu karena sudah tua, ya, tidak mampu berdiri terlalu lama, atau karena dia sedang sakit walaupun belum tua, atau karena ada keperluan tertentu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, karena yang memiliki keperluan bukan hanya laki-laki, mungkin seorang ibu yang mau menyusui anaknya dan seterusnya. Fa in kana al-musalli munfaridan falyutawwil ma syaa. Adapun apabila dia salat sendirian, imma karena dia masbuk ataukah dia salat sunnah, maka bisa diperpanjang sekehendak dia. Li'annahu la yadhurru ahadan bidzalika, karena tidak merugikan seorang lain, tidak merugikan orang lain yang menjadi makmumnya. Wa min karahatihi sallallahu alaihi wasallam li tatwilil ladzi yadhurru nas aw yauquhum an a'malihim, dan termasuk di antara hal yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam benci adalah memperpanjang salat yang bisa merugikan para makmum dari pekerjaan mereka. Di sini apa? Poinnya adalah merugikan. Adapun apabila makmumnya sudah terbiasa dengan sholat yang panjang, maka imam pun bisa memperpanjang sholatnya sesuai keinginan makmum. Annahu lamma ja'a rajulun akhbar annahu yata'akhkhar
Yaitu tatkala ada seseorang yang datang kepada Nabi lalu memberitakan bahwasanya dia terlambat karena sebab salat subuh bersama jamaah, min ajlil imam alladhi yusalli bihim, karena sebab imam yang terlalu panjang salatnya, ghadiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadban syadidan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah dan beliau mengatakan, inna minkum man yunafirun nas, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat masyarakat lari dengan sikap keras kalian, anta'atillah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari di sini maksudnya menjauh, bukan lari yang secara tekstual yang orangnya lari, bukan, tetapi menjauh dari ketaatan kepada Allah. Wa yukarrihu ilaihim shalah, yang mana masyarakat menjadi tidak senang salat berjamaah karena hal-hal yang memberatkan. Wa yusaqqiluha alaihim, yang membuat berat mereka. Fa ayyukum amman nasa falyujis, sehingga siapapun yang menjadi imam hendaknya memperingkas atau memperingan salatnya. Fa inna minhum al-ajizina wa dzil hajat, karena di antara para makmum tidak semuanya orang-orang yang sehat, ada kalanya di antara mereka ada orang yang lemah karena sudah tua rentanya, ataukah ada yang sakit, ataukah karena ada yang memiliki keperluan mendesak. Kemudian kita masuk pada perbedaan ulama tentang masalah ini. Di sini ada hadis yang sahih yang menyifati atau menjelaskan tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan panjang. Bihaitu yukabbir fayadhhabu dzahib ilal baqi, yang mana kata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca takbiratul ihram, lalu ada makmum yang memiliki hajat untuk buang hajat ke baqi. Wa yaqdi hajatahu, dia menyelesaikan hajatnya di area baqi. Tsumma yarji'u wa yatawaddau wa yadriku raka'atal ula. Dia selesai menunaikan hajatnya, kembali lalu berwudu dan ikut sholat dalam keadaan masih di rakaat pertama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi annahu yaqra'u fi shalatil maktubah, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat wajib beliau dengan bacaan surat-surat yang panjang, Al-Baqarah wan Nisa'i wal A'raf, semisal surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan Al-A'raf. Wa yaqra'u bi tulil mufassal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah diriwayatkan membaca surat-surat yang banyak terputus, ya. Al-Mufassal itu adalah surat-surat yang banyak ayatnya, dimulai dari surat Qaf dan berakhir di surat An-Nas. Semisal surat Qaf, surat At-Tur dan selain keduanya. Adapun hadis yang menceritakan Rasulullah SAW salat dalam satu rakaat dengan 7 surat, bitulil tiwal, ya, bitulil tiwal, bi sab'it tiwal, dengan 7 surat yang panjang, dimulai dari Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Ali Imran, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, kemudian At-Taubah dan Yunus. Maka hadis ini dinyatakan lemah oleh para ulama. Di antaranya Syekh Shu'aib Al-Arnaud yang menyatakan hadis ini adalah lemah, walaupun disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi, yang mana beliau sendiri ternyata rujuk dari penghasanan hadis tersebut di dalam kitab beliau yang lain, di antara di silsilah al-hadis ad-dhaifah. Adapun pada hadis ini diterangkan tentang motivasi untuk memperingan sholat. Di antaranya 2 hadis yang kita bahas ini, hadis ke-77 dan hadis ke-78. Dan di sini disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Qul ya ayyuhal kafirun wal Ikhlas, membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas dan surat-surat yang lain yang pendek, ya. Qisarul mufassal, ya. Dari surat Al-Duha sampai An-Nas. Wan nasu taba'an li hadzal adillah mukhtalifun, maka masyarakat karena mengikuti 2 hadis yang seolah-olah kontradiksi ini,
mereka berbeda pendapat. Di antara mereka man yara tatwila amalan bi ahaditsih. Berpendapat salat itu ya harus panjang. Mengamalkan hadis-hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan rakaat yang panjang. Wa minhum man yara takhfifa amal bima warada fiha. Dan di antara mereka berpendapat bahwasanya salat itu ya harus ringan. Enggak boleh panjang-panjang. Maka di sini wal haqqu annahu laisa baina hadhil ahadits ta'arud walillahil hamd. Maka yang benar bahwasanya hadis-hadis yang membicarakan hal ini tidak ada pertentangan biidznillah taala. Wa kullaha muttafiqah. Seluruhnya bisa diamalkan. Walakin at-takhfif wa at-taqlil amrani nisbiyani. Bahwasanya antara ringan dan panjang di sini adalah hal yang relatif. Di satu masyarakat yang biasa salatnya terburu-buru, maka membaca sabisma terdengar panjang, ya. Sabisma rabbiyal a'la, atau surat An-Naba juga terkesan panjang, ya, padahal hanya satu halaman. Ini adalah perkara yang relatif. La yuhaddani bihaddin, tidak ada batasan tertentu. Ya. Maka karena masyarakat ya fi dzalika ala baulin ba'id. Pada masalah ini ada jarak yang jauh, ada perbedaan pendapat yang banyak. Fanaqiruna yaruna salata al-mutawassithah tawilan. Orang yang terbiasa salat dengan cepat akan memandang salat yang panjangnya sedang dipandang oleh dia sebagai salat yang panjang, ya seperti tadi surat Al-A'la, surat Al-Hatta haditsul ghasyiyah dipandang sebagai surat yang panjang, salat yang panjang karena imamnya mungkin di daerah dia hanya membaca Ad-Duha, Alam Nashrah, Al-Kafirun dan seterusnya, berputar semacam itu. Wa ahlul ibadati wa ta'ati yarawnaha qasira. Adapun ahli ibadah yang biasa salat lama akan memandangnya sebagai salat yang pendek. Fal yarji ila ahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila halihi wa salatihi. Maka hendaknya masing-masing kita yang relatif memandang apakah ini salat yang panjang atau pendek merujuk pada hadis-hadis Nabi dan keadaan beliau ketika salat. Sehingga akan relevan antara satu hal dengan hal yang lain. Bisa dikombinasikan antara satu dengan yang lain. Di antara kebiasaan Rasulullah SAW ketika beliau salat maghrib adalah membaca qisarul mufassal. Tetapi itu bukan hal yang pasti. Ya. Kadang-kadang beliau membaca surat At-Tur dalam salat maghrib. Ya. Saya ulang lagi bahwasanya Nabi SAW pada salat maghrib biasa membaca dari Ad-Duha sampai An-Nas. Tetapi ada kalanya beliau pernah membaca surat At-Tur pada saat salat maghrib. Adapun ketika salat Isya dan salat-salat yang lain yang 4 rakaat, maka Nabi SAW membaca Awsatul Mufassal, surat-surat yang sedang, itu dari An-Naba sampai Al-Lail, yang Wal-Laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, dari An-Naba. Adapun di salat subuh beliau SAW biasa membacanya dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Tetapi hanya ini sebagai kebiasaan saja, bukan pembatasan. Adapun yang ingin memurojaah hafalannya, sedang hafalan surat Al-An'am, boleh dia membaca pada surat-surat salat-salat tersebut selama tidak memberatkan jamaahnya. Wa yuzhirul haqqa al-fasil, maka akan terlihatlah baginya kebenaran yang terperinci dalam masalah ini, tidak memandang hal-hal yang datang dari Nabi, hal yang memberatkan. Al-Imam As-San'ani menyebutkan rahimahullah taala anna sallallahu alaihi wasallam kana yutiru salatahu li ilmihi bihalil mu'tamin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat beliau karena beliau tahu bahwasanya para makmum beliau itu para sahabat itu kuat untuk berdiri, kecuali apabila sudah
melewati Al-Baqarah, masuk ke An-Nisa dan Imran, maka para sahabat sudah keberatan. Wa anal amra bi takhfifi sholati khasun bil ummah. Adapun perintah beliau untuk memperingan salat adalah umum untuk umat Islam yang datang setelah para sahabat, yang mana umat Islam hari ini adalah rata-rata adalah orang-orang yang tidak kuat dalam berdiri lama. Kadang bahkan mungkin mereka lebih memilih berdiri seharian untuk mencangkul khatam. Tetapi kalau berdiri beberapa menit di belakang imam yang membaca surat misalnya Qaf, surat At-Tur, maka mereka sudah tamam ya, sudah dehenteh. Padahal tidak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yunabba idza nabaha syai'un fi shalah falyusabbih," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang mengingatkannya di dalam salat dengan sesuatu, maka hendaknya dia bertasbih. Dan ini bukan hanya bagi hak makmum ketika imam lupa, bahkan imam pun boleh membaca tasbih. Atau orang yang salat sendirian, misal dia salat sendirian, ada tamu yang mengetok pintu, maka bukan dengan membaca atau mengeraskan takbir Allahu Akbar, tetapi subhanallah, sampai suara tasbih tersebut terdengar oleh tamu. Ini umum bagi orang yang salat apabila ingin mengingatkan orang lain ataukah ada yang menjadikan dia teringat sesuatu, maka hendaknya bertasbih. Faidah ini saya dengarkan dari kajiannya Syekh Syafa' Ad-Darini ketika membahas kitab Sahih Fiqh Sunnah. Beberapa faidah dari hadis ini, yang pertama adalah wujubu takhfifi shalatil jamaah ma'al itmam. Wajib untuk meringankan salat jamaah tetapi dengan itmam, dengan tumakninah, bukan dengan terburu-buru sehingga mengurangi ketumakninahan salat. Kemudian faedah kedua, ghadabuhu ay ghadabun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal musaqqilin. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang yang suka memberatkan orang lain. Ini umum ya, bukan hanya dalam masalah salat juga. Dalam perkara-perkara keduniawian pun, apabila ada orang yang suka memperberat orang lain, maka ini dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'adduhu hadza minal fitnah. Dan ini termasuk dikategorikan kepada memfitnah atau menguji orang lain. Sebagaimana ucapan beliau, afatanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi seorang penguji wahai Mu'ad, ketika beliau memanjangkan salat beliau di salat Isya. Kemudian yang ketiga, jawazu tatwili salatil munfaridi masya'a. Bolehnya orang yang salat sendirian untuk memperpanjang salatnya sesuai dengan kemauannya. Wa quyida bi anna la yakhruja al-waqta wa huwa fi shalah. Dengan syarat agar dia tidak sampai keluar dari waktunya. Misal dia sholat tahajud, lalu dia memperpanjang sholatnya sampai melewati waktu subuh sehingga dia terlambat sholat subuh misalnya. Wa dzalika kaila tastadima maslahatul mubalaghah bitatwil min ajli kamali salati ma'a mufsidati iqa'i salati fi ghairi waqtiha. Hal ini agar tidak bertabrakan antara manfaat memanjangkan sholat yang mana memiliki keutamaan khusus dengan kerugian karena dia tidak mendapatkan keutamaan di awal waktu pada sholat yang lain. Kemudian yang keempat, wujubu mura'atil ajizina wa ashabil hajati fi shalah. Wajib bagi imam memperhatikan kondisi makmum yang lemah. Apabila datang seorang makmum yang tua renta, yang apabila berdiri lama itu gemeteran, maka hendaknya dia peringan sholatnya. Begitupun secara umum tidak semua orang yang hadir di sholat tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki keperluan mendesak. Faidah kelima, annahu la ba'sa bi italatis shalah. Tidak mengapa untuk memperpanjang sholat idza kana adadul makmumin yanhasir. Boleh memperpanjang sholat bila jumlah makmumnya itu
terbatas. Maksudnya terbatas di sini adalah makmumnya sudah dikenal satu persatu dan mereka sama-sama paham kalau sholat yang panjang itu disunahkan, sehingga tidak ada yang kabur di lain waktu. Wa atharut tatwil, dan mereka lebih memilih memperpanjang sholatnya, sudah hobi ibaratnya begitu. Semisal di pesantren atau para makmumnya udah orang-orang yang multazim dengan sunnah dan seterusnya. Dan faedah terakhir pada malam hari ini adalah anahu yanbaghi lil insani an yusahhila 'alan nasi tariqal khair. Hendaknya bagi orang-orang, ya, bagi seseorang itu memudahkan kebaikan bagi orang lain, tidak mempersulitnya. Yuhabbibuhu ilaihim, dan menyukai orang lain itu berbuat baik. Wa yuraghibuhum fihi, dan memotivasi mereka agar berbuat baik. Misal ada orang yang bawa motor dalam keadaan STNK-nya sudah lewat misalnya. Dia padahal mau ke Samsat, mau memperpanjang masa berlaku STNK-nya, maka jangan ditilang. Karena dia sudah ada niat baik untuk memperpanjang masa berlaku STNK-nya. Misalnya demikian. Orang yang sudah mau memperpanjang malah ditilang, ya begini, bertentangan dengan motivasi agar orang lain berbuat baik. Li'anna hadza minat taklif wa minad di'ayatil hasanati lil Islam. Dan ini adalah termasuk hal-hal yang bisa mendekatkan terbangunnya kedekatan, tidak saling menjauh, tidak saling memboikot. Dan termasuk dari metode yang baik di dalam Islam untuk mendakwai mereka. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa kita bawakan malam ini, menyelesaikan babul imamah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan bab berikutnya pada pertemuan yang lain insyaallah ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.